Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risna DDWD. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya. Pada video kali ini saya membuat lauk olahan ayam yang sangat enak banget. Bumbunya juga nendang, lebih gurih dan lebih harum aromanya. Ini enak banget ya buat temen makan nasi putih ditambah sambal terasi seperti ini. Masya Allah, ini enak banget. Ini selain untuk menu sehari-hari, ini juga cocok untuk acara kumpul keluarga dan juga bisa untuk ide jualan lauk matang ya. Sangat recommended karena ini aromanya lebih harum banget teman-teman, dan ini resep terbaru dari channel Risna DDWD. Untuk bagaimana cara saya membuatnya, apa saja bumbu yang saya gunakan, teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai dan please jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Terima kasih. Untuk bahannya ada 1 ekor ayam broiler yang sudah dipotong menjadi 6 bagian, yang sudah dikerat-kerat seperti ini ya, biar bumbunya nanti lebih meresap. Untuk bagian dada ini saya potong menjadi 4 bagian ya teman-teman, karena dadanya besar ya. Ini sudah saya cuci, kemudian kita bisa siapkan untuk bumbu yang akan dihaluskan. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Ini dipotong kecil-kecil aja ya, biar nanti lebih mudah saat dihaluskan bumbunya. Kemudian ada kunyit, ini saya pakai 3 ruas kunyitnya. Ini saya potong kecil-kecil. Kemudian juga ada jahe, ini saya menggunakan 2 ruas ya jahenya. Kemudian ada lengkuas, ini kurang lebih 100 sampai 150 gram ya teman-teman, sesuaikan bumbu yang mau digunakan, maunya banyak apa dikit ya. Semakin banyak bumbunya yang pasti rasanya semakin enak ya. Dan ini enggak saya parut teman-teman, saya mau blender bersama bumbu yang lainnya, jadi saya potong kecil-kecil dulu seperti ini. Semua bumbunya kita masukkan dalam blender, kemudian tambahkan 2 sendok teh ketumbar butiran. Tambahkan juga kemiri, kurang lebih ini 3 butir ya teman-teman. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada butiran. Tambahkan juga bumbu kari yang seperti ini teman-teman, bumbunya yang keringan ya. Ada kayu manis, ada kapol. Ini komplit teman-teman, saya gunakan 2 bungkus ya. Ini 1 bungkus harganya Rp1.000 ya. Kemudian bisa masukkan air untuk membantu menghaluskan bumbunya. Setelah bumbunya halus seperti ini sudah siap untuk digunakan. Lanjut kita siapkan untuk bumbu aromatiknya. 1 batang serai potong menjadi 2, kemudian digeprek. 2 lembar daun salam. Siapkan pan atau penggorengan atau panci, tuang bumbu yang sudah dihaluskan, masukkan bumbu aromatiknya, kemudian masukkan ayam yang sudah dicuci ya teman-teman. Ini ayamnya boleh dicuci menggunakan air jeruk nipis, boleh menggunakan cuka atau garam ya. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Dan di sini tanpa saya tambahkan air lagi ya teman-teman. Jadi airnya itu hanya menggunakan air yang tadi untuk membantu menghaluskan bumbunya saja ya. Ini tanpa penambahan air lagi, dan kita masak menggunakan api kecil. Sebelumnya ini kita aduk hingga semua bumbunya tercampur rata ya teman-teman, hingga ayamnya terbalurin dengan bumbu. Kalau ayamnya sudah terbalurin dengan bumbu seperti ini bisa kita tutup agar ayamnya cepat matang ya. Ini tetap kita gunakan api cenderung kecil ya teman-teman. Jangan lupa untuk sesekali dibuka dan diaduk balik ya, biar matang ayamnya merata dan bagian bawahnya juga tidak gosong ya teman-teman. Nah kalau sudah dibalik dan sudah kita aduk lagi, ini bisa kita tutup kembali ya, dan kita masak hingga ayamnya matang dan juga kuahnya ini menyusup teman-teman. Karena tanpa penambahan air, ayamnya juga akan mengeluarkan air seperti ini ya. Oke, kita aduk dulu sebentar ya, biar bagian bawah tidak gosong. Nah teman-teman, ini sudah matang ayamnya dan sudah siap untuk digoreng. Jadi ini ayamnya mau saya ambil ya teman-teman, mau saya ambil dulu. Dan ini untuk bumbunya nanti lanjut kita masak ya, kita akan hilangkan sisa airnya ya teman-teman, karena nanti kalau kita goreng masih ada airnya, pasti nanti akan lebih lama masaknya ya. Jadi kita masak dulu bumbunya ini sampai bumbunya mengental ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita ambil ayamnya, kita bisa masak dengan menggunakan api sedang. Kita aduk-aduk terus sampai kadar airnya berkurang banyak ya teman-teman, sampai bumbunya ini mengental seperti ini. Ini sudah cukup, saya akan ambilin
Nah, ini sudah siap untuk digoreng teman-teman. Kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Kita akan goreng ayamnya terlebih dahulu ya. Ini sudah saya panaskan wajan dengan minyak yang cukup banyak. Kita bisa masukkan ayam yang sudah kita rebus tadi ya teman-teman. Jangan lupa dibalik ya, kalau bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan atau kuning keemasan, kita balik dan kita goreng sampai ayamnya berwarna kuning kecoklatan seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat bagian belakangnya atau bagian bawahnya ini sudah matang. Sekarang kita bisa angkat. Dan untuk bumbu remahannya kita bisa ambil ya teman-teman, seperti ini. Dan kita bersihkan minyaknya sebelum kita menggoreng sisa ayamnya ya. Jadi kita bersihkan dulu biar nanti bumbu remahannya ini tidak gosong ya. Dan lakukan sampai semua ayamnya digoreng. Yang terakhir kita bisa goreng sisa bumbu yang kita tadi masak ya teman-teman. Ini bumbunya banyak ya, karena saya menggunakan lengkuasnya agak banyak, jadi nanti hasilnya juga banyak untuk bumbu remahannya seperti ini teman-teman. Kita bisa goreng sampai warnanya kecoklatan, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Ini sudah matang ya. Oke, sekarang saya akan angkat ya. Seperti ini teman-teman. Kita bisa menggunakan serokan sekaligus ini saringan ya. Kita bersihkan sisa minyaknya. Setelah diserokkan seperti ini, kita bisa peres ya teman-teman, seperti ini biar minyaknya bisa turun ya. Setelah kita peras, kita balik dan kita peres lagi. Kalau minyaknya sudah nggak keluar, ini sudah ya teman-teman. Sekarang kita plating dulu. Ini sudah saya alasin dengan daun pisang piringnya ya. Kemudian bisa kita tata ayam yang sudah kita goreng. Jangan lupa atasnya kita kasih bumbu lengkuasnya ya. Ini rempah-rempah yang sangat enak banget. Lanjut kita bisa siapkan nasi putih, beri ayam goreng dan juga bumbu remahannya, ini bumbu rempah-rempahnya, tambahkan juga sambal terasi. Untuk ayamnya ini Masya Allah, ini mateng, dalamnya juga masih juicy, matangnya merata seperti ini teman-teman. Dan ini kalau diawur-awur dengan nasi dan bumbunya dengan sambal terasi, Masya Allah, ini enak banget. Ada rasa pedas, gurih, dan aromanya ini benar-benar sangat harum banget teman-teman. Nanti bisa coba resep ini recommended buat teman-teman coba ya. Bisa untuk lauk sehari-hari, bisa untuk menu acara kumpul keluarga, arisan, dan bisa juga untuk ide jualan lauk matang. Yang pertama saya siapkan cabenya terlebih dahulu ya teman-teman. Saya menggunakan 3 macam cabai. Di sini ada cabai rawit, ada cabai merah keriting, dan juga ada cabai merah besar ya, biar nanti warnanya cantik. Dan cabenya ini mau saya rebus terlebih dahulu. Cabenya direbus sampai matang. Sambil menunggu cabenya matang, bisa kita siapkan untuk bahan selanjutnya. Telur puyuh ini sudah saya rebus ya teman-teman. Untuk jumlah telur puyuh ini bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing ya. Kemudian saya akan kupas dulu telur puyuhnya. Ini sangat mudah sekali, kalau perebusannya agak sedikit lama ya teman-teman. Dan lakukan sampai semua telur puyuhnya dikupas. Lanjut cuci sampai bersih dan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bahan kedua saya tambahkan sayur kapri. Ini saya beli 1 bungkus, harganya 6.000. Untuk jumlah berapa gramnya saya lupa, nggak nimbang ya teman-teman. Tapi ini nggak banyak ya, kapri itu agak mahal termasuknya ya. Bagian ujung-ujungnya dibuang, bagian sampingnya juga ya. Lakukan sampai semuanya dipetikin. Kalau bagian yang tua kita ambil bijinya aja seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Selanjutnya akan saya cuci sampai bersih dan sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbunya. Ada bawang putih, saya pakai 7 siung bawang putih. Ini dipotong kecil-kecil dulu ya sebelum dihaluskan. Kemudian juga ada bawang merah, saya pakai 10 siung. Ini sama dipotong kecil-kecil dulu. Kemudian cabai ini sudah matang ya teman-teman, tadi sudah saya angkat. Kemudian saya tambahkan juga ada udang kering, ini saya pakai 1 sendok makan. Ini yang tanpa kulit ya yang saya pakai. Kemudian ada
kunyit ya, ini sudah saya bakar, kurang lebihnya ini 1 cm. Dan juga ada kemiri yang sudah disangrai, ini sekitar 4 butir ya, karena saya pakai pecahan. Lanjut, semua bumbunya ini kita masukkan dalam blender, kita akan haluskan. Kalau teman-teman nggak suka bumbunya di blender, boleh diulek ya, disesuaikan selera aja. Dan ini saya tambahkan air secukupnya aja, dan kita haluskan sampai bumbunya halus. Kalau bumbunya sudah halus, lanjut kita siapkan penggorengan dan panaskan minyaknya. Kita akan goreng telur puyuhnya terlebih dahulu. Ini telur puyuhnya digoreng sebentar aja ya teman-teman. Kalau teman-teman telur puyuhnya nggak digoreng dulu, boleh ya, langsung aja dimasak setelah direbus. Nah, ini sudah cukup teman-teman, ada sedikit warna kuning keemasannya seperti ini aja, nggak terlalu kering ya. Kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Masih di penggorengan yang sama, minyaknya sudah saya kurangin. Kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kita aduk-aduk biar bawahnya tidak gosong. Tumis bumbunya hingga matang ya. Sebelumnya ini saya akan masukkan lengkuas, daun jeruk, kemudian juga ada daun salam. Kita aduk-aduk dulu ya teman-teman, dan tumis bumbunya sampai matang, aromanya harum dan juga warnanya lebih gelap ya. Nah, ini sudah matang teman-teman. Sekarang saya tambahkan air karena saya tidak menggunakan santan, jadi saya tambahkan air secukupnya aja ya, kira-kira setengah gelas atau bisa juga disesuaikan selera aja. Nanti kita masak lagi hingga bumbunya mengental ya. Kemudian masukkan kacang kaprinya. Kita aduk-aduk dulu biar bawahnya tidak gosong. Masak hingga kacang kaprinya setengah matang ya, dan juga bumbunya menyusut. Kita tambahkan dulu garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk hingga bumbunya tercampur rata. Kalau bumbunya sudah tercampur rata dan sudah mulai agak mengental seperti ini, bisa kita cek rasa ya teman-teman. Kalau masih kurang asin bisa ditambahkan garam, kalau sudah pas bisa kita masukkan telurnya ya. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Ini masaknya sebentar aja ya teman-teman, karena telur sudah matang, bumbunya juga sudah matang, jadi kita aduk-aduk sebentar aja ya. Oke teman-teman, ini sudah matang ya, bumbunya sudah pas, sudah tercampur rata juga. Saya matikan kompornya, lanjut pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Sebelumnya di plating dulu biar penampilannya cantik. Teman-teman bisa lihat warnanya sangat cantik sekali, dan bumbunya ini juga medok ya, melimpah. Biar makin harum, ini saya tambahkan bawang goreng di atasnya. Dan inilah hasilnya, sambal goreng telur puyuh tanpa santan sudah siap disajikan, dinikmati dengan nasi putih gini aja juga sudah enak ya. Siapkan bahannya terlebih dahulu. Saya menggunakan 1 bungkus mie telur untuk merek bebas ya. Saya menggunakan yang keriting seperti ini ya teman-teman, boleh juga menggunakan yang polos atau lurus. Kemudian saya rendam dengan menggunakan air mendidih. Ini saya siram sampai minyak kecelup ya teman-teman. Kita aduk-aduk biar semua minyak kecelup dalam air panas ya. Dan ini direndam kurang lebih 5 menit saja, nggak usah lama-lama ya. Setelah direndam 5 menit, kita bisa tiriskan dulu. Lanjut kita akan kukus ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan pengukusnya, saya alasi dengan daun pisang. Kita tuang semua minyak, kemudian kita bisa tambahkan minyak goreng ya, kurang lebih 1 sendok makan sampai 2 sendok makan. Kemudian bisa kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman, biar minyaknya tercampur rata dengan minyak ya. Ini tujuannya agar minyak nanti tidak lengket ya. Kalau sudah tercampur rata, bisa kita lanjut kukus ya teman-teman. Ini sudah saya panaskan panci pengukusnya ya, dan airnya sudah mendidih. Lanjut kita taruh di atasnya seperti ini dan kita tutup. Kita kukus kurang lebih 7-8 menit ya.
Sambil menunggu minyak matang, kita siapkan bahan tambahannya. Ada 2 butir telur, ini boleh menggunakan 2 atau lebih ya. Kemudian ada bakso, ini saya menggunakan bakso sapi, jumlahnya juga bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian baksonya ini mau saya iris tipis-tipis saja seperti ini teman-teman, atau boleh juga diiris kecil-kecil, disesuaikan selera ya. Kalau sudah diiris-iris, ini kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Dan kita sisihkan ya. Lanjut kita siapkan untuk sayurannya. Saya menggunakan kol, ini kurang lebihnya 50 gram, sudah saya cuci bersih, kemudian dipotong agak besar seperti ini. Kalau nggak ada kol, boleh diganti sayuran lainnya ya. Saya juga menggunakan sawi hijau, ini sebanyak 3 pohon ya, 3 pohon kecil-kecil. Ini sudah saya cuci juga, kemudian bisa dipotong agak panjang seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman ya. Kalau sudah bisa kita sisihkan. Lanjut ada 1 batang daun bawang, ini saya menggunakan 1 batang karena ukurannya besar, diiris kecil-kecil aja seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada seledri, ini saya menggunakan 1 batang, ukurannya juga besar, diiris kecil-kecil. Kalau teman-teman nggak suka ada seledrinya, ini boleh di skip ya. Oke teman-teman, kita kembali ke mie dulu ya teman-teman. Ini sudah 7-8 menit saya kukus, kemudian bisa kita angkat ya. Untuk mie yang sudah dikukus itu hasilnya seperti ini teman-teman, mie-nya lentur, lembut, dan ini tidak keras, tidak kelembean juga, jadi pas banget ya. Lebih enak kalau dikukus seperti ini daripada hanya direbus ya. Teman-teman bisa coba dan buktikan sendiri nanti di rumah ya. Lanjut kita akan siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan 3 siung bawang merah, ini nanti mau saya goreng, jadi saya iris tipis-tipis seperti ini. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan bumbu yang akan dihaluskan. 3/4 sendok teh lada butiran, setengah sendok teh garam, kemudian bisa kita haluskan. Ini teman-teman boleh juga menggunakan lada bubuk ya, disesuaikan selera aja. Kalau lada dan garamnya sudah halus, ini saya masukkan 4 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, kemudian ini saya pecek-pecek dulu biar lebih mudah saat menghaluskan ya. Nah kalau bumbunya sudah halus seperti ini mau saya tambahkan 2 butir kemiri yang sudah disangrai. Ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Ini dihaluskan lagi ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah halus, kita tinggalkan dulu. Kita akan menggoreng bawang merahnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita goreng bawang merahnya ini setengah matang dulu. Kalau sudah setengah matang, ini saya masukkan 2 butir telur. Kemudian ini saya orak-arik ya teman-teman. Ini saya orak-arik agak kasar aja. Kalau telurnya sudah cukup matang, ini bawangnya saya campur ya sama telurnya. Nah kalau telurnya sudah matang, kita sisihkan di pinggir seperti ini. Kemudian masukkan bumbu yang sudah kita haluskan dan tumis bumbunya sampai matang ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah matang, kita bisa campur semuanya ya. Kemudian masukkan bakso, masukkan juga sayurannya ya teman-teman. Kemudian bisa kita tumis dan masak hingga sayurannya layu ya. Dan ini mau saya tambahkan sedikit air ya teman-teman, kurang lebih 25 ml atau sekitar 2-3 sendok makan. Kemudian tambahkan kecap manis secukupnya. Untuk kecap manis disesuaikan selera aja ya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan saus sambal, dan 1 sendok makan kecap ikan ya. Ini bikin aromanya berbeda. Dan saya tambahkan juga kaldu jamur. Kemudian diaduk kembali hingga semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita bisa masukkan mie yang sudah kita kukus tadi ya. Kemudian bisa kita aduk-aduk hingga semua bumbunya tercampur rata dengan mie ya teman-teman, hingga mie-nya ini berubah warna kecoklatan. Nah kalau misalnya ini kurang kecap, bisa ditambahkan lagi ya. Ini mau saya tambahkan kecap lagi karena warnanya juga masih kurang gelap ya teman-teman.
Kemudian bisa kita aduk-aduk hingga semua tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya sudah pas, mie-nya sudah matang dan tercampur rata seperti ini, saya tambahkan irisan daun bawang. Kalau irisan daun bawang sudah masuk, ini kita aduk sebentar aja ya, sampai daun bawangnya layu aja. Kalau dirasa daun bawangnya sudah layu, ini bisa kita matikan kompornya dan lanjut kita bisa plating ya. Kita pindah dulu ke piring. Kita akan sajikan di meja makan. Ini boleh ditambahkan dengan bawang goreng ya teman-teman. Dan inilah hasilnya masakan kita hari ini, mie goreng dengan bumbu rumahan yang sederhana. Rasanya ini sangat enak banget. Aromanya juga wangi karena menggunakan kecap ikan ya teman-teman. Ini berbeda dari resep yang sebelumnya pernah saya upload. Ini juga enak banget, nggak kalah enaknya dengan resep yang sebelumnya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan 2 ikat daun singkong yang sudah saya petik-petik. Ini daun singkongnya kalau beli itu nggak semuanya muda ya teman-teman, campur sama yang tua. Jadi ini nanti saya rebus dengan saya tambahkan soda kue atau baking soda atau baking powder juga boleh ya, biar cepat empuk dan warnanya tetap hijau cantik. Ini saya tambahkan setengah sendok teh saja. Kemudian masukkan daun singkong dan kita akan rebus sampai benar-benar matang dan empuk, tapi jangan terlalu empuk banget ya teman-teman, karena nanti masih ada proses untuk memasaknya. Ini dicelup-celupkan seperti ini ya, biar semuanya kecelup dan masak sampai mendidih, bawahnya sudah empuk, kita bisa balik. Oke, rebus kembali sampai benar-benar matang merata. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dan kita tiriskan. Oke, setelah semuanya diangkat dan kita tiriskan, kita lanjut cuci dengan air mengalir ya teman-teman, biar proses memasaknya juga berhenti. Oke, kita peras dan lanjut kita akan potong-potong atau kita iris biar tidak terlalu panjang-panjang ya. Oke, setelah diiris atau dipotong, ini kita bisa pisah-pisahkan seperti ini teman-teman. Oke, sekarang sisihkan. Bahan kedua ini saya menggunakan teri. Untuk teri ini saya menggunakan teri yang enggak ada kepalanya teman-teman, dan ini sudah saya cuci. Lanjut, ada 1 papan pete yang sudah saya potong-potong kecil seperti ini, boleh diutuhkan, boleh juga lebih dari 1 papan. Kemudian saya juga menggunakan tempe gembus atau tempe menjes atau tempe apa ya teman-teman, di tempat teman-teman apa namanya. Kemudian dipotong-potong. Ini saya potong kecil-kecil seperti ini. Kalau di rumah tidak ada tempe gembus, bisa diganti tempe biasa. Oke, lanjut kita siapkan untuk bumbunya. Ada 4 siung bawang putih, kemudian ada 6 siung bawang merah, ada 5 buah cabai merah keriting. Ini dipotong-potong ya sebelum dihaluskan. Kemudian ada cabai rawit untuk rasa pedasnya, tapi ini tidak saya bikin pedas ya teman-teman, pedasnya sedang ya. Kemudian saya tambahkan sedikit garam. Kemudian haluskan dengan menggunakan cobek. Ini lebih enak kalau menggunakan cobek ya, nanti bumbunya lebih terasa sedap dan teksturnya agak kasar. Oke, ini sudah cukup teman-teman, teksturnya seperti ini aja, nggak usah terlalu halus. Oke, kita sisihkan dulu ya, kita jadikan satu, kita kumpulkan biar nanti ngambilnya lebih mudah. Lanjut kita panaskan wajan atau penggorengan, beri minyak secukupnya. Kita goreng terlebih dahulu tempe gembusnya, ini digoreng setengah matang aja ya. Oke, ini sudah cukup, kita angkat dan kita tiriskan, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian goreng juga terinya. Untuk teri ini boleh digoreng sampai kering ya, atau mau digoreng setengah kering juga boleh, disesuaikan selera aja. Nah, ini sudah cukup teman-teman, saya akan angkat dulu. Oke, setelah ditiriskan kita sisihkan. Lanjut kita akan tumis bumbunya ya. Ini kita tumis sampai matang bumbunya, aromanya juga harum. Lanjut kita masukkan pete yang sudah dipotong tadi. Kemudian ditumis kembali sampai petenya layu. Untuk tingkat kematangan pete bisa disesuaikan. Lalu masukkan tempe gembus yang sudah digoreng, teri, dan masukkan juga daun singkong. Kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, biar
tumisannya ini tidak kering, saya tambahkan dengan sedikit air ya teman-teman, biar dan bumbunya juga bisa meresap. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita bisa tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, gula pasir. Karena tadi sudah menggunakan garam, kita pending dulu ya untuk penambahan garam. Kita aduk dulu sampai semua tercampur rata, baru kita cicipin. Nah, ini masih kurang garam, saya tambahkan sedikit lagi. Kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata dan sudah matang, bisa kita matikan kompornya. Lanjut pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Begini saja sudah sangat enak banget. Ini aromanya benar-benar sangat harum banget dan sangat menggugah selera. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan udang segar. Saya menggunakan udang yang ukurannya seperti ini teman-teman, kecil tapi tidak kecil banget ya. Ini tidak sekecil kalau saya bikin peyek teman-teman, ini kakaknya ya, ukurannya lebih besar. Dan udangnya sudah saya cuci bersih ya. Kita sisihkan terlebih dahulu, lanjut siapkan untuk bahan tambahan. Ini saya menggunakan cabai. Cabainya saya menggunakan cabai merah keriting diiris bulat kecil-kecil seperti ini ya. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan teman-teman ya, mau dibikin pedes seberapa ya. Kemudian ada cabai hijau keriting ya teman-teman. Ini saya menggunakan 6 buah. Cabai hijau keritingnya diiris bulat kecil-kecil sama seperti cabai merah keritingnya ya. Jadi warnanya cantik teman-teman, ada hijau dan juga ada merahnya ya. Kemudian kita siapkan juga bumbu yang akan dihaluskan, 3 siung bawang putih dan 8 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya ini ukurannya kecil-kecil ya teman-teman. Kalau bawang merahnya gede, 4 siung cukup ya. Dipotong kecil-kecil sebelum dihaluskan. Kita sisihkan dulu. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 1 butir kemiri teman-teman. Kemudian dipotong kecil-kecil. Bumbunya kita masukkan dalam blender, tambahkan 1 butir telur ayam. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Tambahkan juga garam ya teman-teman. Untuk garamnya ini kurang lebih setengah sendok teh, nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi ya. Tambahkan juga setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian kita bisa haluskan. Kemudian kita siapkan untuk tepungnya. Saya menggunakan tepung beras 8 sendok makan. Untuk jumlah tepung ini bisa disesuaikan jumlah udangnya ya. Mau bikin seberapa banyak, nanti tepungnya tinggal menyesuaikan. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan munjung tepung tapioka. Kemudian kita masukkan juga cabai yang sudah kita iris tadi. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan bersama telur. Kita bersihkan blendernya. Oh ya teman-teman, tadi saat menghaluskan bumbunya tanpa penambahan air sama sekali ya, cukup menggunakan 1 butir telur aja ya. Oke, kita aduk sebentar. Dan sekarang saya akan tambahkan air. Untuk penambahan air ini sedikit demi sedikit seperti ini ya teman-teman. Ini kira-kira saya tambahkan 50-70 ml ya. Nah, adonannya seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa cicipin. Karena masih kurang asin, jadi saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian bisa aduk kembali hingga tepungnya tercampur rata ya. Setelah tepungnya tercampur rata, kita bisa masukkan udang yang sudah dicuci. Kemudian bisa kita aduk-aduk seperti ini teman-teman sampai tercampur rata. Nah, ini sudah siap untuk digunakan. Kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita panaskan penggorengan dan beri minyak secukupnya. Dan jangan lupa cek minyaknya sudah panas atau belum ya. Kalau minyaknya sudah panas, kita bisa ambil 1 centong sayur dan kita lebarkan ya seperti ini. Seperti kalau kita bikin peyek, tapi ini versinya lebih tebal ya teman-teman, tidak tipis ya. Dan tidak terlalu lebar dan panjang seperti peyek ya, hanya mirip aja. Kita goreng dulu ya teman-teman. Ini 1 penggorengan, saya isi 4 aja. Kita balik-balik seperti ini teman-teman, dan kita celupkan seperti ini biar matang merata. Jangan lupa dibalik sebentar aja ya. Nah, kalau dirasa sudah cukup, ini nanti kita bisa balik lagi dan kita goreng sampai matang.
sampai tepungnya kering ya teman-teman. Tapi udangnya nggak bisa kering karena kita menggunakan udang yang ukurannya agak gede ya, tidak seperti udang yang rebon yang biasa saya gunakan untuk peyek ya teman-teman. Ini ukurannya lebih gede, jadi udangnya tetap nggak bisa kering ya. Kalau sudah matang seperti ini, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita akan goreng sisanya ya teman-teman. Caranya sama ya, kita lebarkan seperti ini ya. Nah, ini satu penggorengan saya isi 4 aja, seperti ini cukup ya. Kita geser-geser ya teman-teman biar matangnya bisa merata. Kalau sudah kuning keemasan bisa kita balik sebentar. Dan kita balik lagi ya teman-teman biar matang merata ya. Kalau warnanya sudah kuning keemasan seperti ini, tepungnya sudah kering, kita bisa angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai adonannya digoreng semua ya. Nah, ini hasilnya yang sudah matang ya teman-teman, udang goreng tepung. Kita bisa cek di sini teman-teman. Masya Allah, ini kelihatan sangat enak banget dan aromanya juga sangat menggugah selera ya. Saya akan perlihatkan ke teman-teman ya, ini benar-benar garing renyah. Saya cobain dulu ya. Bismillah. Enak banget, Masya Allah. Ini benar-benar recommended buat teman-teman yang ada di rumah untuk dicoba ya. Rasanya gurih, renyah, garing. Ini enak banget, aromanya wangi dan sedikit ada rasa pedasnya. Jadi cocok banget buat teman makan nasi putih anget-anget ya. Tinggal tambah sambal atau mau dimakan dengan nasi pecel, nasi urap. Ini juga sangat enak banget. Untuk renyahnya yang pasti tidak setahan lama peyek ya teman-teman, karena ini bukan peyek ya, ini udang goreng tepung. Jadi beda ya teman-teman. Kalau mau renyah ini boleh digoreng lagi atau mau dipanaskan dengan air fryer juga bisa ya. Silahkan nanti dicobain ya teman-teman. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan bisa menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.